Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, Letnan Jenderal TNI Puna Sintong Panjaitan punya kisah tidak terlupakan sepanjang karirnya. Dia pernah nyaris kehilangan nyawa dan kehilangan 11 pasukan terbaik akibat terkena ledakan bom. Kisah ini diungkapkan Sintong Panjaitan dalam podcast di akun YouTube Puspen TNI. Insiden ledakan terjadi ketika lulusan Akademi Militer Nasional tahun 1963 tersebut masih berpangkat Letnan Kolonel dan menjabat sebagai Komandan Satuan Anti Teror. Satuan ini dibentuk untuk menanggulangi terorisme yang selanjutnya menjadi embrio pembentukan Satuan Detasmen 81 atau Den 81. Satuan 81 Kopassus atau dulunya lebih dikenal sebagai Sat 81 Gultor adalah satuan di Kopassus yang setingkat dengan grup dan merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur. Sintong mengatakan latihan yang diikutinya bersama para prajurit pilihan itu tergolong sangat berat. Sebanyak 11 personel gugur akibat ledakan bom dalam latihan untuk persiapan operasi itu. Dirinya sampai menangis karena tidak menyangka insiden itu terjadi. Apalagi salah satu korban ledakan ajudannya bernama Miskar. Bahkan suara Sintong juga masih bergetar menahan tangis ketika menceritakan kejadian itu. Karena begitu beratnya latihan itu, kita sudah kehilangan 11 orang yang gugur dalam latihan anti teror itu. 11 orang. Orang-orang terbaiknya di situ dulu 11 orang. Jadi kita nangis, termasuk ajudan saya namanya Miskar. Mantan Panglima Komando Operasi Militer ini lebih lanjut menceritakan saat kejadian pasukannya latihan demosili di Kopassus. Mereka menggelar demonstrasi yang akan ditinjau Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD saat itu dijabat Jenderal TNI Purna Makmun Murad. Setelah pasukannya melakukan persiapan penembakan, Sintong kemudian memeriksa sekeliling daerah yang akan ditinjau KSAD. Dia harus memastikan anak buahnya melakukan persiapan matang agar KSAD aman saat melakukan peninjauan dari atas, jangan sampai terkena ledakan. KSAD akan meninjau dari atas supaya mereka aman kalau terjadi apa-apa, jangan kena mereka, ungkap Sintong yang saat ini berusia 81 tahun. Sintong pun kecewa karena ternyata menilai persiapan belum matang, masih banyak alang-alang belum dipotong. Setelah itu, dia pergi meninggalkan lokasi dengan perasaan marah karena pekerjaan belum diselesaikan. Tiba-tiba, terjadi ledakan di area latihan yang mengenai timnya. Saya pergi karena saya agak marah kenapa ini belum diselesaikan. Saya tinggalkan, tahu-tahu udah terjadi ledakan. Udah pada kena semua tim itu. Kita mengadakan penolongan, ambulans dan segala macam. Sintong juga aktif mengevakuasi prajuritnya. Dia bahkan tidak menyadari perutnya robek dan mengeluarkan banyak darah. Ketika itu dia langsung ditegur Edi Sudrajat. Saya juga waktu itu aktif sekali ikut ngangkatin mereka. Nah, waktu itu datanglah Pak Edi Sudrajat KSAD ke-16. Waktu saya ikut tangkap, ditangkap saya. Kau masuk ke ambulans, dia bilang sama saya. Loh, ada apa Pak? Saya disuruh masuk ke ambulans. Lihat dulu perutmu itu. Saya lihat loh, kok itu pada ada banyak darah. Di rumah pun Pak Sintong kena, Pak Sintong kena. Namun Sintong selamat meski terkena ledakan. Dia merasa beruntung dan selamat karena pakaian dinas lengkap atau PDL dan kopel rim yang dikenakannya. Untunglah bahwa saya waktu itu pakai PDL, jadi pakai kopel rim. Kopel rim itu kan ada besinya di situ. Kena masuk besinya itu kena di perut saya, hanya merobek sebagian tapi tidak kena masuk ke dalam semuanya, hanya darahnya yang banyak. Kondisinya membuat Sintong harus dirawat di RSPAD. Namun, dia hanya sebentar dirawat karena lulusan Akademi Militer Nasional tahun 1963 itu merasa kondisinya sudah membaik. Saya masuk RSPAD hanya sebentar, nggak sampai 1 hari. Saya bilang, dok, saya pulang aja. Oke lah, boleh kata dokternya, jadi pulanglah saya. Letnan TNI Sintong Panjaitan melanjutkan, setelah Satgultor tersebut terbentuk dan menjalani latihan-latihan, mereka kemudian melakukan operasi di Don Muang, Bandar Udara Internasional di kota Bangkok, Thailand. Tapi sebelumnya, pada saat itu juga karena kita udah tua-tua, diberikanlah suatu peninjauan bahwa perlu membuat satuan anti teror yang lebih mantap.
itulah lahirnya Den 81. Jadi Den 81 itu bukan yang pertama. Yang pertama, saat Gultor tahun 1972, tahun 1981 barulah lahir Detasmen Anti Teror Kopassus. Peristiwa pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla pada tanggal 28 Maret 1981 menjadi salah satu tonggak penting bukan hanya sejarah pasukan khusus, tapi juga sejarah TNI. Sintong memimpin pembebasan penumpang pesawat yang disandra oleh pembajak yang berasal dari kelompok komando jihad pimpinan Imron. Tim anti-teror Kopasanda yang saat ini disebut Kopassus dipimpin Letkol Infanteri Sintong Panjaitan berhasil melakukan penyerbuan ke dalam pesawat dalam waktu sangat singkat. Pembebasan penumpang saat peristiwa Woyla itu mengharumkan nama Indonesia di mata internasional. Kopassus, salah satu pasukan khusus Indonesia pun kian disegani di negara lain.